Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ilustari, MPM A1F02 1041, kelas A, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul viskositas. Adapun tujuan yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan viskositas. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan viskositas. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan viskositas. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan viskositas. Yang keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada viskositas. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan viskositas dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan viskositas. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan viskositas. Yang ke-10, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan viskositas. Jadi di sini bahan yang saya gunakan untuk percobaan praktikum viskositas yaitu pertama, stopwatch, cutter, botol aqua 3 ukuran 600 ml, sabun cuci piring ukuran 500 ml, minyak goreng ukuran 500 ml, air, penggaris ukuran 30 cm, benang jahit, kelereng 3 buah, dan timbangan. Adapun langkah kerja yang dilakukan yaitu pertama, timbang massa kelereng menggunakan timbangan. Dan didapat masanya yaitu 10 gram. Yaitu ukur diameter kelereng menggunakan benang. Setelah itu ukur menggunakan penggaris. Dan didapat hasilnya yaitu 1,5 cm. Sebelumnya yaitu timbang botol kosong yang telah dipotong dengan menggunakan karton. Dan didapat massa botol kosong yaitu 10 gram. Selanjutnya yaitu lakukan penimbangan botol pada 3 cairan yang berbeda. Yang pertama yaitu botol yang berisi air. Dan didapat hasilnya yaitu massa yang botol yang berisi air 500 gram. Percobaan kedua yaitu ditimbang botol yang berisi sabun cuci piring dengan menggunakan timbangan. Dan didapat massa botol yang berisi sabun cuci piring yaitu 500 gram. Selanjutnya yaitu timbang botol yang berisi minyak goreng dengan menggunakan timbangan. Dan didapat hasil data yang berisi minyak goreng massanya yaitu 450 gram. Dilakukan percobaan 3 botol dengan cairan yang berbeda yaitu pertama minyak goreng, kedua sabun cuci piring, dan ketiga air. Dilakukan percobaan botol yang berisi air untuk tabel pengamatan 8.1. Dimasukkan kelereng ke dalam botol yang berisi air dengan menekan stopwatch. 2, 3. Dan didapat hasilnya yaitu 0,47 detik dan catat hasilnya. Sebelum itu, ambil kelereng di dalam botol yang berisi air dengan menggunakan sendok. Lakukan percobaan kedua yaitu dengan memasukkan kelereng ke dalam botol yang berisi air dengan menggunakan stopwatch. Dan didapat data yaitu 0,41 detik dan catat hasil pengamatan. Ambil kelereng dengan menggunakan sendok. Percobaan ketiga yaitu dengan memasukkan kelereng ke dalam botol yang berisi air dengan menggunakan stopwatch. Didapat datanya yaitu 0,44 detik dan catat hasilnya. Lakukan percobaan selanjutnya yaitu botol yang berisi minyak goreng untuk mengisi tabel pengamatan 8.2. Dimasukkan kelereng ke dalam botol yang berisi minyak goreng dengan menggunakan stopwatch. Dan didapat hasilnya yaitu 0,92 detik dan catat hasil pengamatan. Dan diambil kembali kelereng di dalam botol yang berisi minyak goreng menggunakan sendok. Lakukan percobaan ini
dengan sebanyak 3 kali percobaan dalam botol yang berisi minyak goreng. Lakukan percobaan kedua pada botol yang berisi minyak goreng, yaitu dengan mencelupkan kelereng tepat dengan stopwatch. 1, 2, 3. Dan didapat hasilnya yaitu 0,92 detik. Catat hasilnya. Percobaan ketiga pada botol yang berisi minyak goreng dengan memasukkan kelereng dan stopwatch. Didapat hasilnya yaitu 0,92 detik dan catat hasilnya. Percobaan selanjutnya yaitu memasukkan kelereng ke dalam botol yang berisi sabun cuci piring dengan menggunakan stopwatch. Dan didapat hasilnya yaitu 1,53 detik. Catat hasilnya. Ambil kelereng dengan menggunakan sendok. Percobaan yang kedua yaitu dengan menggunakan botol yang berisi sabun cuci piring dengan menggunakan stopwatch. Dan didapat hasilnya yaitu 1,80 detik. Catat hasilnya. Yang dengan menggunakan sendok. Percobaan ketiga dengan memasukkan kelereng pada botol yang berisi sabun cuci piring dengan menggunakan stopwatch. Dan didapat hasilnya yaitu 1,90 detik. Catat hasilnya. Percobaan ini digunakan untuk mengisi tabel pengamatan 8.3. Didapat ketinggian pada botol yang berisi minyak goreng yaitu 15,5 cm. Pada botol yang berisi sabun cuci piring yaitu 15,5 cm. Pada botol yang berisi cairan air yaitu 15,5 cm. Adapun di sini yaitu data hasil pengamatan, yang mana di sini ada 3 tabel. Tabel 8.1, 8.2, dan 8.3. Rumus dan hasil perhitungan dari pertama massa fluida, kedua volume kelereng, ketiga massa jenis kelereng, keempat massa jenis fluida, kelima koefisien viskositas. Selanjutnya ada ralat. Ralat yang didapat yaitu ralat mutlak 0,606, ralat nisbi 0,011%. Di sini terdapat pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama judul, tujuan, hipotesis, materi yang berkaitan, dan hasil percobaan. Adapun jawaban dari soal nomor 6, besaran-besaran yang mempengaruhi viskositas adalah viskositas fluida, jari-jari bola, dan kecepatan relatif bola terhadap fluida. Jawaban nomor 7, penentuan koefisien dengan memakai hukum Stokes bisa dilakukan dengan percobaan kelereng jatuh. Ketika sewaktu kelereng dijatuhkan dalam botol yang berisi cairan, yang akan ditentukan koefisien viskositasnya. Kecepatan kelereng semakin lama semakin cepat. Telah diketahui bahwa bola mula-mula mengalami percepatan, namun beberapa saat setelah bergerak cukup jauh, bola akan bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan yang tetap ini disebut kecepatan akhir. Maka sesuai pada hukum Stokes, hubungan gaya yang dialami benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida, makin cepat gerakannya, maka akan makin besar gaya geseknya, sehingga menimbulkan gaya berat kelereng tepat seimbang dengan gaya gesek dan juga kelereng jatuh dengan kecepatan tetap sebesar volume. Jawaban nomor 8, viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Lebih jelasnya, pengertian viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang bisa menyatakan kecil besarnya suatu gesekan dalam fluida. Maka apabila makin besar viskositas dalam fluida, maka akan semakin kecil atau sulit untuk mengalir dan juga akan semakin sulit benda dapat bergerak di dalam fluida. Besaran-besaran yang mempengaruhi gaya
adalah viskositas fluida, jari-jari bola, dan kecepatan relatif bola terhadap fluida. Jawaban nomor 9. Kecepatan bola pada saat ketinggian cairan dibuat berbeda, maka bola jatuh akan semakin cepat jika cairan tersebut encer. Namun jika cairan tersebut kental, maka bola jatuh akan semakin lambat. Jawaban nomor 10. Iya, karena pada saat kita menguji praktikum dilakukan dari kekentalan yang encer hingga kental, maka apabila makin besar viskositas dalam fluida, maka akan semakin sulit untuk mengalir dan juga akan semakin sulit benda dapat bergerak di dalam fluida.